Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita mulai belajar kita Kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li gharin natiqina biha. Muallif Dr. Fi Abdurrahim, syarah dari Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Ad-Darsus Saniya Asyara, pelajaran ke-12 mengenai kaful mukhatabi, mengenai huruf kaf untuk kata ganti orang yang kedua yang diajak berbicara. Ya. Kaful mukhatab, kaful mukhatabi, kaf mukhatab, kaf yang diajak, kaf untuk orang yang diajak berbicara, itu adalah domirun lil mukhatab, kata ganti untuk orang yang diajak berbicara. Domir mukhatabil al-muzakkari, kata ganti untuk yang diajak berbicara untuk yang laki-laki. Contohnya adalah mas muka. Di sini ada ka di sini. Jadi ka-nya domirnya, domir untuk yang diajak berbicara untuk orang laki-laki. Mas muka, siapa namamu? Sebenarnya ini gabungan dari ismu plus anta, tapi karena digabung jadi domir muttasil, kata domir yang kata ganti yang bersambung, awalnya ismun plus anta berubah jadi ismuka, mas muka. Di sini ada hamzah wasal ya, jadi langsung disambung mas muka. Contoh yang lain, kaifa haluka ya abi. Di sini ada ka di sini. Apa kabarmu ya abi? Kenapa pakai ka? Karena ini kembali ke abi. Kita ngajak ngomong ke bapak laki-laki. Kaifa haluka? Kaifa haluka ya abi? Apa kabarmu ya bapakku? Contoh selanjutnya, baituka jamilun. Rumahmu indah. Nah, di sini ada ka di sini. Ini bentuk idhofah. Baituka jamilun, gabungan dari baitun plus anta. Untuk idhofah. Mudhofnya baitun, baitu, ka-nya mudhof ilaih. Ya, contoh selanjutnya, alaka hadzal qalamu ya Khalidu? Apakah ini pulpenmu wahai Khalid? Wahai Khalid. Ya. Nah, di sini apakah bagimu pulpen ini wahai Khalid? Nah, di sini ada ka di sini, laka, bagimu. Apakah bagimu pulpen ini wahai Khalid? Sebenarnya terjemahannya lebih enak kayak seperti ini. Apakah pulpen ini bagimu wahai Khalid, gitu ya, dibalik ya. Nah, ini kenapa ka? Karena ini gabungan dari lam kepemilikan plus anta. Pakai ka bukan pakai ki atau pakai yang lain karena ngacunya ke anta. Kemudian pakai ka karena ini muzakkar. Nah, kembali ke qalamu. Ya Khalid, awalnya ya Khalidun. Awalnya Khalidun. Di sini harusnya tanwin, tapi karena ketemu harful nida, iya, dia awalnya tanwin Khalidun,
Nah, tanwinnya hilang jadi ya khalidu. Ya. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai domirul mukhatabil al-muannasi. Kata ganti orang yang diajak berbicara untuk perempuan. Nah, tadi kan kita pakai ka untuk yang muzakkar. Untuk yang perempuan kita pakai ki. Contohnya Mas Muki. Di sini ada ki di sini. Nah, ini gabungan dari ismu plus anti. Ya. Siapakah namamu? Nah, kita ngajak ngomong perempuan. Mas Muki. Kalau ke muzakkar, ke laki-laki, kita tanyanya Mas Muka. Begitu juga contoh berikutnya, kaifa haluki? Apa kabarmu ya Ummi? Nah, ini kenapa pakai ki? Karena kembali kepada Ummi, perempuan. Yang diajak berbicara Ummi, makanya perempuan, makanya pakai ki bukan pakai ka. Contoh selanjutnya, baituki jamilun. Nah, di sini juga ada ki, di sini berarti kita mengajak berbicara terhadap perempuan. Rumahmu indah. Rumahmu yang kita diajak berbicara adalah perempuan. Alaki hazal qalamu ya Fatimatu. Nah, di sini ada ki. Kenapa pakai ki? Karena kita ngajak ngomong perempuan ke Fatimah. Ngacunya kepada Fatimah. Ya. Kita udah berbicara mengenai mukhatab muzakkar, kemudian kita berbicara juga mengenai dhamir mukhatab al-muannas. Selanjutnya kita berbicara mengenai ana wa anta. Ana itu dhamirul lil mutakallim, jadi dhamir untuk orang pertama. Sedangkan anta dhamirul lil mukhatabi, dhamir untuk yang diajak berbicara, anta atau anti. Jadi mirip kayak ka dan ki tadi ya, cuma beda penempatan. Kalau yang sebelumnya kita berbicara mengenai dhamir muttasil yang bersambung, sedangkan kalau anta ini dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Contohnya gimana? Al-mutakallimu al-muzakkar wal muannas ana. Untuk mutakalim, untuk orang yang diajak berbicara, baik dia laki-laki atau perempuan, itu pakai ana. Jadi mau laki-laki atau perempuan pakai ana. Contohnya ana thalibun. Nah, di sini laki-laki. Saya murid laki-laki. Sedangkan yang contoh berikutnya ana thalibatun. Saya murid perempuan. Di sini ada tanda muannas ya, thalibatun. Tapi kedua-duanya memakai ana. Ana Muhammadun, saya Muhammad. Ana Khadijatun, saya Khadijah. Di sini ada tanda muannas. Baik Muhammad atau Khadijah, keduanya memakai ana untuk dhamir mutakallim, dhamir kata ganti orang pertama. Ya. Selanjutnya kita berbicara mengenai al-mukhatabu al-muzakkar. Kata ganti orang kedua yang diajak berbicara tapi laki-laki, anta. Bedanya dengan yang ka tadi, kalau ka dhamir muttasil, dhamir bersambung dengan isim yang lainnya. Kalau yang sekarang kita berbicara itu terpisah. Dhamirun munfasil, anta. Contoh, anta muhandisun. Engkau adalah seorang engineer. Anta tabibun. Dan ini muhandisun ini muzakkar, makanya dia pakai anta.
Kemudian anta tabibun, engkau adalah seorang dokter. Man anta, siapa engkau? Anta mudarisun, apakah engkau seorang guru? Sedangkan untuk yang muannas, al-mukhatabul al-muannasi, al-mukhatabu al-muannasu, kata ganti orang kedua yang diajak berbicara tapi perempuan memakai anti. Yang tadi muzakkar pakai anta, sedangkan untuk muannas pakai anti. Contoh anti muhandisatun, engkau adalah seorang engineer, tapi engkau ke perempuan ya. Di sini ada tanda muannas ya, muhandisatun. Anti tabibatun, engkau adalah seorang dokter. Di sini ada tanda muannasnya, tabibatun. Man anti, siapa engkau? Engkau perempuan. Anti mudarisatun, apakah engkau seorang guru? Engkau perempuan. Di sini ada tanda muannasnya, mudarisatun tak marbuto. Ya, selesai pembahasan mengenai domir mukhatab. Kemudian kita berbicara juga mengenai domir mutakallim. Ya. Sekarang kita bahas pelajaran lain mengenai fi'il. Ta'nisul al-fa'il. Fa'il kata subjek tapi yang perempuan. Al-fa'il wallazi yaqa'u ba'dal fi'li. Fi'il adalah apa yang terletak setelah fa'il adalah apa yang terletak setelah fi'il. Nah, ini sederhananya segitu aja. Fa'il itu apa? Kata setelah yang diletakkan setelah fi'il. Setelah fi'il itu pasti fa'il. Cuma kalau di Indonesia ini subjeknya ya. Contoh kharaja Muhammad. Muhammad telah keluar. Nah, kharaja ini fi'lunnya, Muhammad fa'ilnya. Atau di bahasa kita fa'il itu subjek. Ya. Contoh berikutnya kharajat Aminatu. Aminah telah keluar. Kharajat fi'lunnya, Aminatu fa'ilnya. Nah, ini yang kita pelajari ta'nisul fa'il. Jadi kalau fa'ilnya muannas, Aminatu, sini muannas, awalnya dari kharaja berubah menjadi kharajat. Di sini ada ta'nis, ta'nis sakinah. Ta'nis, tak yang perempuan menunjukkan perempuan, as-sakinah yang sukun. Jadi awalnya kharaja. Nah, ini kalau kita jadikan bentuk muannas berubah menjadi kharajat. Kita tambahkan tak sebagai tanda muannas ya. Ta'nis sakinah. Ya. Nah, contoh berikutnya zahaba Sa'idun, Sa'id telah pergi. Kharaja zahaba fi'il, Sa'idun fa'il. Kharaja akhi, saudara laki-lakiku telah keluar. Kharaja fi'il, akhinya fa'ilnya. Fa'ilnya ini dalam bentuk idhofah ya, mudhaf ilaih. Sedangkan contoh selanjutnya kharajat ummi, ibuku telah keluar. Nah, di sini ada tanda ta'nis sakinah. Karena dia ummi perempuan, awalnya dari kharaja berubah menjadi kharajat. Contoh berikutnya zaba at-talibu. At-talibu, murid itu telah pergi. Ya.
murid laki-laki itu telah pergi. Sedangkan contoh berikutnya zahabatit thalibatu, murid perempuan itu telah pergi. Nah, awalnya dari zahaba berubah menjadi zahabat. Zahabat at-thalibatu. Tapi karena ketemu dua sukun, sini ada dua sukun, di sini ada dua sukun ketemu ini nggak bisa. Makanya awalnya dari sukun di taknya berubah menjadi kasrah. Zahabatit thalibatu. Nah, ya. Lanjut ke pembahasan yang lain, allazi, mengenai allazi dan allati. Allazi ismun mausul lil mufradi al muzakkari al akil wa ghairil akil. Allazi isim mausul, kata sambung, lil mufrad untuk yang tunggal, al muzakkar laki-laki, al akil yang berakal, wa ghairil akil dan tidak berakal. Sedangkan allati ismun mausul lil mufrad al muannas al akil wa ghairil akil. Jadi yang sebelumnya muzakkar, sedangkan allati muannas. Ismun mausul kata sambung lil mufrad yang tunggal, muannas perempuan, al akil berakal, wa ghairil akil dan tidak berakal. Contoh yang ismul mausul muzakkar al-akil, kata sambung untuk laki-laki yang berakal. Oke. Contohnya al-fata alladzi kharajal ana ibnu ammi. Al-fata pemuda itu, allazi yang, kharajal ana yang telah keluar sekarang, itu adalah ibnu ammi, anak dari pamanku. Kenapa pakai allazi? Karena kembali kepada al-fata muzakkar. Contoh berikutnya, manir rajulul ladzi jalasa fil hadiqati. Siapa laki-laki ini, allazi yang, jalasa telah duduk, fil hadiqati di dalam kebun. Kenapa pakai allazi? Karena mengacu kembali kepada ar-rajul. Nah, ya. Pembahasan berikutnya mengenai ismul mausul al-muzakkar ghairul akil. Nah, ini kita membahas kata sambung muzakkar laki-laki ghairul akil. Untuk yang tidak berakal. Tadi yang akil, sekarang yang tidak berakal. Contoh, al-qalamu alladzi ma'aka maksurun. Al-qalamu pulpen ini, alladzi yang bersamamu, maksurun patah. Sini ada allazi yang. Kenapa pakai allazi? Karena kembali kepada al-qalamu muzakkar. Contoh berikutnya, limanil kitabul ladzi 'alal maktabi. Milik siapa kitab ini, alladzi yang, 'alal maktabi di atas meja. Sini ada alladzi yang, si mausul. Kenapa pakai allazi? Karena kembali kepada al-kitabu. Al-kitabu muzakkar ghairul akil. Kalau yang muannas nanti kita pelajari bukan pakai allazi tapi pakai allati. Al-ismu mausul muannasu al-akil. Isim mausul kata sambung al-muannas yang perempuan, al-akil yang berakal. Ini untuk yang muannas, al-akil yang berakal. Contohnya al-fatatu allati kharajatil ana bintu ammi. Pemuda ini, allati yang,
kharajatil ana yang baru keluar itu adalah bintu ammi, anak dari pamanku. Nah, di sini ada allati yang isim mausul. Kenapa pakai allati? Karena kembali kepada al-fatatu. Kalau yang muannas, kalau dia muzakkar bukan pakai allati tapi pakai allazi. Kemudian ada catatan kecil di sini, kharajat. Karena dia muannas bukan pakai kharaja tapi pakai kharajat. Jadi ada ta'nis sakinah di sini, kharajat. Tapi karena ketemu dua sukun, awalnya sukun di sini kharajat, ketemu dua sukun berubah menjadi kasrah. Kharajatil ana bintu ammi. Contoh berikutnya, manil mudarrisatu allati jalasat fil hadiqati. Siapa guru perempuan yang duduk di kebun itu? Ya. Sini juga mirip dengan yang sebelumnya. Sebelumnya yang ada dua sukun ketemu. Ini asalnya sebenarnya man kemudian al-mudarisatu, tapi karena ketemu dua sukun, awalnya sukun man berubah menjadi kasroh, manil mudarisatu allati yang jalasat fil hadiqati, yang duduk di kebun itu. Kenapa pakai allati? Karena kembali kepada al-mudarisatu. Kemudian fiilnya awalnya juga muzakkar berubah menjadi muannas dengan tambahan ta'nis sakinah, jadi awalnya jalasa berubah menjadi jalasat. Ya. Contoh berikutnya pembahasan berikutnya mengenai al-ismul mausul al-muannasu ghairul akil. Kata sambung muannas ghairul akil. Muannas perempuan yang tidak berakal. Tadi yang kita bicarakan sebelum mengenai muannas akil, sekarang ghairul akil. Contohnya as-sa'atu allati ma'aka maksuratun. Jam ini allati yang bersamamu maksuratun, rusak atau patah. As-sa'atu. Nah, di sini ada allati yang kenapa pakai allati bukan pakai allazi? Karena kembali pada as-sa'atu. Ya. Contoh berikutnya, limanil haqibatul lati 'alal maktabi. Untuk siapa milik siapa tas yang ada di atas meja. Ya, di sini ada allati. Kenapa pakai allati bukan pakai allazi? Karena kembali kepada al-haqibah, tasnya muannas. Kalau muannas pakai allati. Muannas ghairul akil. Nah, di sini ada catatan limanil haqibah. Liman awalnya memakai sukun. Tapi karena ketemu dua sukun, awalnya sukun di sini liman berubah menjadi limanil haqibatu. Berubah menjadi kasrah. Ya. Cukup pelajaran kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.